Shalom, selamat sore adik-adik semua. Selamat bergabung buat adik-adik semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara seminar nubuatan interaktif online. Dan puji Tuhan, kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-18. Tidak berlama-lama lagi, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, ada lebih baiknya kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Miss Rinda. Selamat sore adik-adik. Kita bersatu di dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu hari yang indah ini. Dan pada sore hari ini, pada petang hari ini, kami akan belajar Alkitab bersama Tuhan. Tuntun dan pimpin kami, anak-anak-Mu ini Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bisa menjadi anak-anak yang selalu menuruti akan perintah-perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, semuanya kami serahkan di atas nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih buat Miss Rinda yang sudah pimpin kita dalam doa. Baik adik-adik semua, mungkin adik-adik belum kenal kakak ya. Jadi kakak mau kenalin kakak dulu nih. Perkenalkan, nama kakak adalah kakak Sharon, kakak dari Jemaat Pekalongan, yang akan memandu berjalannya acara pada malam hari ini. Selanjutnya, kira-kira siapa ya pembicara pada malam hari ini? Apakah adik-adik ada yang tahu? Ya, Obed Marbun. Iya, betul sekali. Pendeta muda Raja Obed Marbun. Tapi kira-kira kita udah ngerti belum ya? Apa sih kesukaannya pendeta ini? Apa sih hobinya? Untuk lebih tahu dalam lagi, ini akan diperkenalkan oleh Tante Foni. Terima kasih Sharon. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam adik-adik senio, para orang tua dan juga guru-guru, anak-anak semua yang telah bergabung. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan seminggu yang lalu karena terkendala kesehatan. Acara senionya kita tunda, tapi puji Tuhan, Tuhan begitu baik, sehingga pada minggu ini, pelajaran senio yang ke-18, kembali kita dapat bersama-sama belajar firman Tuhan. Baik, pada malam hari ini saya akan memperkenalkan narasumber kita. Beliau adalah seorang pendeta muda yang bernama, ya tadi adik-adik senio sudah lihat flyernya ya, sudah tahu namanya unik juga, namanya Pendeta Muda Raja Obed Marbun. Keren ya namanya ya adik-adik semua. Pak Pendeta ini lahir di Binjai tanggal 26 November tahun 1992. Masih muda Pak Pendetanya ya, dan masih single statusnya. Nah, Pak Pendeta ini tadi waktu Ibu Foni minta biodatanya, cukup dikasih singkat aja. Mungkin nanti ya Pak Pendeta ini yang akan memperkenalkan dirinya sendiri. Pasti lebih seru ya. Jadi Pak Pendeta ini mulai dari 1 Februari tahun 2021 melayani di Jawa Tengah sebagai City Church Planting di daerah Demak, tempat yang tidak ada Advent sama sekali ya. Luar biasa, tentu Pak Pendeta ini sangat semangat, luar biasa pelayanannya, sekarang lagi melakukan banyak pelayanan-pelayanan dan juga proyek-proyek yang luar biasa tentunya untuk supaya banyak jiwa-jiwa yang kenal akan kebenaran ya. Sudah tentu adik-adik semua tidak sabar lagi. Ayo adik-adik semua kita siap-siap, kita sapa dulu kayak gimana sih wajahnya Pak Pendeta Muda Raja Obed Marbun. Halo Pak Pendeta Raja Obed Marbun. 1, 2, 3. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Wah, luar biasa suaranya ternyata lembut sekali ya adik-adik semua ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta Muda Raja Obed Marbun. Baiklah, demikian perkenalannya. Saya kembalikan kepada Kak Sharon Manik. Terima kasih. Terima kasih Tante Foni yang sudah memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan sama-sama belajar. Kira-kira
Apa ya judul pelajaran kita pada malam hari ini? Adik-adik udah pada tahu belum? Rahasia pola hidup sehat. Iya, hebat sekali Samuel. Yaitu adalah rahasia pola hidup sehat. Untuk berikutnya, waktu dan screen saya persilakan kepada Pendeta Muda Raja Obed Marbun. Oke, terima kasih. Izin share screen ya. Bagaimana Pak Pendeta, ada kesulitan? Dicoba ya. Oke, sudah kelihatan slide-nya, tinggal dibuat ini aja. Slideshow-nya belum. Oke, selamat malam sekali lagi buat kita semuanya. Selamat malam. Ya, terima kasih buat para hadirin ataupun buat adik-adik juga yang sudah hadir dan juga buat rekan-rekan, juga keluarga yang sudah ikut masuk Zoom ini. Bentar.
Aduh, eh, ini gimana ya? Gak bisa gitu, Pak, Pak Adi. Oh, share screen. Ini saya udah share screen. Oh, oh. Sudah? Sebentar. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf. Tadi dicoba waktu apa bisa tadi saya coba. Saya coba buka-buka tadi buat sendiri ini bisa, tapi nggak tahu tiba-tiba ini error. Nah, Oke, nggak apa-apa Pak Pendeta, silakan Jelas ya? dilanjutkan ya. oke. Oke lah, kita lanjutkan. Jadi judul daripada pembahasan kita malam hari ini adalah berbicara mengenai rahasia pola hidup sehat. Ya, rahasia pola hidup sehat. Apa sangkut pautnya rahasia pola hidup sehat ini dengan iman kerohanian kita? Karena penting sekali untuk adik-adik di masa saat ini. Adik-adik perlu sekali untuk menerapkan yang namanya pola hidup sehat. Harus dari masa kecil sampai hingga dewasa. Ya. Orang tua juga bisa, bukan berarti orang tua yang sudah sehat sekarang ini melepaskan yang namanya pola hidup sehat. Nah. Oke. Jadi kita mulai, manusia adalah salah satu kesatuan yang utuh, kondisi rohani kita berpengaruh pada kondisi tubuh dan sebaliknya. Ya. Jadi sebaliknya, kalau kita kondisi tubuh kita sakit, dikatakan bahwa tubuh ataupun rohani kita juga otomatis sudah termasuk juga sakit. Ya. Itu sebabnya penting sekali untuk menjaga kesehatan, terutama kesehatan diri kita. Jadi kalau kita sehat, maka rohani kita juga sehat. Ya kebetulan saat ini saya enggak mau bilang saya mau kabur, bukan. Tapi kebetulan memang saat ini saya merasa kurang sedikit fit. Maksudnya tadi tiba-tiba saya enggak tahu demam dari jam-jam pagi tadi lah. Waktu menyelesaikan ini, coba-coba waktu itu ya sampai saat ini saya masih merasa sedikit keringat dingin, ya, tapi kita akan selesaikan ini. Nah, jadi penting sekali untuk kondisi kita itu harus tetap sehat, sehingga kondisi rohani kita juga bisa sehat. Nah, karena yang dikatakan dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, jadi semangat hati yang gembira itu adalah salah satu obat yang paling manjur dikatakan untuk bisa memberikan kita kekuatan. Seseorang bisa sakit hanya karena hatinya yang tidak gembira atau hatinya yang nggak sehat. Bagaimana hati yang nggak sehat? Ada banyak hati yang nggak sehat. Bukan cerita tentang kanker, bukan. Tapi di mana ketika hati ada dengki di dalamnya, itu juga dikatakan hati yang bukan atau hati yang tidak sehat. Ya. Jadi hati-hati menjaga hatinya. Ya. Ini bukan untuk cinta-cintaan ya hatinya, tapi untuk menjaga hatinya agar tetap boleh sehat, sehingga dengan hati yang sehat maka semangatnya akan tetap menguat. Ya. Seseorang yang tidak mampu melakukan segala sesuatu kalau hatinya sakit. Tapi kalau orang yang hatinya sehat, hati yang gembira, seberat apapun yang dihadapi akan terasa menyenangkan sekali melakukan apapun.
Nah, adik-adik dan juga semua para hadirin, ingat Amsal 17 ayat 22 ini, ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kemudian Rasul Yohanes katakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Itu dalam 3 Yohanes 2. Ya. Jadi pencipta kita ingin agar kita sehat-sehat saja. Ya. Pencipta kita itu enggak. Iya, Mas. Tidak berganti? Sama Pak Adi, belum berubah juga. Iya. Waduh, padahal oh iya, sabar. Dicoba lagi, coba Pak Pendeta. Bentar. Waduh, ini kayak komputer saya yang error atau laptop yang error nih. Udah Pak Pendeta. Sudah berganti? Sudah? Udah. Waduh. Nah. Is oke lah Pak Pendeta, kalau misalnya memang karena nggak bisa dilanjut aja, nggak apa-apa. Mungkin nanti adik-adik bisa ikutin aja yang pendeta sampaikan. Mohon maaf adik-adik ya, nanti sambil dicoba-coba ya Pak Pendeta ya. Oke, siap. Oke. Baiklah, kita lanjutkan ya. Ini slide ketiga. Jadi, pencipta seperti yang dikatakan tadi, pencipta kita itu ingin kita agar kita itu semua sehat-sehat saja. Nah, bagaimana caranya kita biar sehat-sehat saja? Ya, jadi firman Allah itu bisa menjadi sumber kesehatan kita dan juga sebagai sumber kehidupan buat kita hidup kekal. Ya. Selain daripada firman Tuhan itu bermanfaat untuk membawa kita kepada hidup yang kekal, firman Tuhan juga bisa membuat kita menjadi memiliki kesehatan yang baik kalau kita bisa mengikuti ataupun melaksanakannya. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi agar kesehatan pikiran tubuh serta kesegaran rohani bergandengan, Rasul Paulus menyampaikan bahwa lakukanlah segala sesuatu yang ingin kita lakukan, semuanya itu lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Jadi segala aktivitas yang adik-adik lakukan, dimanapun Anda berada, entah baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan, baik itu di tempat bermain, atau di mana saja. Nah, jadi kalau mau melakukan segala sesuatu itu, pikir dulu baik-baik. Apakah kalau saya melakukan seperti ini adalah sesuatu hal yang mencerminkan ataupun untuk kemuliaan Allah, atau menjadi menjelekkan nama Allah. Ya. Oleh karena semua yang kita lakukan itu adalah mencerminkan apa yang kita ketahui di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau kita tahu tentang kebenaran Tuhan,
maka kita harus memikirkan segala sesuatunya sesuai dengan ataupun memikirkan apakah itu memuliakan Allah atau tidak. Ya, jadi adik-adik baik dipikirkan semuanya sebelum melakukan. Walaupun masih adik-adik, masih anak-anak, ya, melakukan kemuliaan Allah itu tidaklah gampang. Maksudnya tidaklah susah, ya. Hanya tinggal mengikutkan saja apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Nggak perlu harus cari-cari di internet segala bagaimana orang untuk kemuliaan Allah, nggak perlu. Ya, lakukan aja segala sesuatu yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Ya, caranya bagaimana? Lihat, baca saja Alkitab, firman Tuhan. Karena dengan demikian kita akan memiliki kesempatan untuk bisa memuliakan Allah dengan perbuatan kita secara prakteknya. Ya. Nah, kemudian ada bagaimana caranya kita untuk bisa melakukan prinsip untuk kehidupan kita yang sehat, ya. Jadi ada 8 prinsip, ya. Ada 8 prinsip cara buat kita bisa melakukan segala sesuatu ataupun melakukan pola hidup sehat, ya. Nah, yang pertama adalah berbicara mengenai udara yang bersih. Ya. Apa sangkut pautnya untuk kesehatan kita tentang udara yang bersih? Nah, dikatakan udara yang bersih dan segar perlu untuk kesehatan. Ya. Jadi menghirup udara dalam-dalam pada waktu berjalan pagi adalah cara baik sekali untuk mengisi oksigen ke dalam tubuh kita. Nah, jadi penting sekali pagi-pagi katanya untuk bisa berjalan dan menghirup udara segar. Kenapa harus pagi-pagi? Karena pagi hari itu adalah satu waktu yang paling di mana mungkin kendaraan belum banyak. Ya. Jadi polusi udara belum banyak. Sebabnya pagi hari adalah waktu yang paling baik untuk menghirup udara, ya, mengisi oksigen ke dalam tubuh kita. Jenis udara yang kita hirup sangatlah penting. Jadi hati-hati agar kita itu tidak menghirup asap. Berbahaya sekali menghirup asap. Menghirup gas atau bakteri dari udara dari satu sumber yang tidak diketahui asalnya, dan bahkan dikatakan ya merokok juga. Ya, merokok juga adalah mengotori udara juga, dan bahkan mengotori paru-paru kita juga dikatakan. Ya, jadi buat adik-adik jangan ada yang mencoba-coba yang namanya merokok. Ya, kalau tidak bisa lari pagi untuk hirup udara segar, jangan pula dimasukkan asap-asap ke dalam tubuhnya. Ya, lebih baik tinggalkan hal-hal seperti itu. Ya, jangan dilakukan hal-hal seperti itu. Itu adalah suatu hal yang merusak. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah cahaya matahari. Nah, apa manfaat cahaya matahari? Dikatakan 15-30 menit berjemur di bawah cahaya matahari di pagi atau sore hari menolong tubuh menyerap atau membuat sendiri vitamin D, dikatakan. Jadi matahari itu ternyata nggak cuma hanya untuk menjemur kain kebutuhannya adik-adik, tapi juga untuk bisa menambah vitamin buat tubuh kita. Nah, di sini ada yang malas untuk berjemur, ya, atau malas untuk terkena matahari, hati-hati, ya, bisa kekurangan vitamin D. Ya. Mungkin bisa didapatkan dari obat-obatan lain, tapi yang paling baik adalah 15-30 menit berjemur di bawah cahaya matahari itu sudah menjadi yang paling baik tanpa harus mengkonsumsi obat untuk mendapatkan vitamin D. Ya, jadi nggak usah malas
Nggak usah malas untuk berjemur pagi hari. Ya, 15-30 menit itu waktu yang baik. Nah, kemudian cahaya matahari berfungsi sebagai pembasmi kuman dan pencegah infeksi ataupun peradangan. Matahari memberikan tenaga kepada tumbuh-tumbuhan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Jadi cahaya matahari itu sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali manfaatnya, terutama untuk diri kita. Jadi jangan ada yang takut. Ya, siapa tahu ada yang takut karena berjemur takut hitam, nggak perlu takut ya. Kalau berjemur pagi hari 15-30 menit nggak hitam kok. Ya, mungkin putih. Ya, kalau nggak putih ya bisa dicat adik-adik. Ya, kemudian cahaya matahari juga menolong seorang menyesuaikan diri dengan pekerjaan di malam hari dan memulihkan tekanan yang berhubungan dengan hari siang yang gelap di musim dingin. Tapi ingat, ada peringatannya tentang cahaya matahari. Ya, jadi nggak semuanya juga matahari itu baik. Ada waktu-waktunya. Ya, peringatannya cahaya matahari juga bisa berbahaya apabila berjemur terlalu lama. Ya, terlalu lama juga tidak baik. Itu sebabnya 15-30 menit saja. Ya. Kalau terlalu lama, itu yang menyebabkan kulit kita terbakar, yang mungkin jadi hitam. Ya, yang takut hitam. Ya. Meningkatkan risiko kanker kulit, juga mempercepat penuaan. Nah, yang takut jadi kalau mau awet muda, jangan berjemur lama-lama di matahari. Ya, merusak mata dan mengakibatkan katarak di mata. Jadi cahaya matahari juga bisa merusak kalau kita mempergunakannya secara yang tidak benar. Ya. Jadi pergunakan cahaya matahari itu dengan benar dan dengan baik, adik-adik ya. Bukan berarti lah malah gambar. Bukan berarti semuanya itu baik, matahari itu baik ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus yang namanya istirahat. Ya. Istirahat. Apa istirahat itu apa? Nah, kita harus meluangkan waktu untuk baik rekreasi dan istirahat untuk memulihkan ketegangan kerja dan tanggung jawab keluarga. Nah, istirahat ya ada banyak macam-macamnya. Ya, macam-macamnya. Jadi buat adik-adik, apa istirahat yang baik? Istirahat yang baik adalah tidur yang cukup. Jadi kalau waktunya sudah ingin ataupun sudah mengantuk, tidurlah. Ataupun sudah waktunya istirahat, tidurlah, istirahatlah. Ya. Jangan sampai begadang lagi. Apalagi saat ini banyak anak-anak yang suka begadang oleh karena suka bermain game. Ya. Bisa bermain game berjam-jam, apalagi selama masa COVID saat ini. Ya. Mungkin adik-adik banyak yang senang sekali COVID ini berlanjut. Karena Kak juga pernah jadi anak SD, ya SD di mana senang sekali kalau guru tidak datang. Ya, adik-adik mungkin juga senang saat ini karena untuk sekolah itu nggak harus ketemu, jadi bisa lebih banyak waktu bebas untuk bermain. Nah, jadi boleh bermain, tapi ingat untuk beristirahat yang cukup, ya, karena tanpa istirahat yang cukup dapat menyebabkan gugup, ya, merasa takut, tertekan dan mudah tersinggung. Ketegangan emosi yang dapat membuat tubuh menjadi sakit. Ya. Jadi kalau begadang itu bisa membuat kita itu mudah tersinggung. Ya. Sehingga terjadi pertengkaran. Ya, masalah kecil, masalah sepele juga jadi ribut. Oleh karena apa? Bukan karena masalah besar, tapi oleh karena masalah nggak istirahat dengan baik. Ya. Jadi kalau nggak istirahat, ya, kalau sudah waktunya istirahat, beristirahatlah. Jangan berikan waktumu lebih banyak kepada game, ya. Jadi bagaimana kalau nggak bisa tidur, ya, ya diusahakanlah. Kakak juga nggak tahu bagaimana caranya biar bisa istirahat, tidur dengan tepat waktu. Tapi biasanya anak-anak kalau nggak tidur terlalu lama sampai jam 8 pagi atau sampai jam 9 pagi itu biasanya bisa tidur malam dengan cepat. Ya, masalahnya
karena sudah tidur jam 3 ataupun jam 2 pagi, ya, akhirnya kebablasan tidurnya sampai jam 10 pagi, ya. Jadi itu yang menyebabkan mungkin tidur malam itu jadi susah. Jadi untuk adik-adik, ya, boleh ataupun jangan membiarkan tubuhmu itu bekerja terlalu banyak, ya, dengan cara begadang, ya. Jadi memberdayakan kembali, istirahat itu juga memberdayakan kembali baterai rohani kita. Setiap hari juga penting untuk kesehatan tubuh. Jadi selain daripada kita memiliki istirahat yang cukup, itu baik untuk tubuh kita, juga untuk mengembalikan katanya baterai rohani kita, ya. Kenapa? Karena kesehatan itu perlu sekali untuk bisa menerima yang namanya kerohanian dalam diri kita, ya. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa terima yang namanya kerohanian ataupun rohani ataupun firman Tuhan untuk tumbuh di dalam diri kita. Nah, ya, bagaimana caranya kita untuk bisa mendapatkan baterai rohani itu, yaitu dengan cara renungan setiap pagi, setiap hari, ya, belajar Alkitab, berdoa, itu akan menyembuhkan tubuh dan jiwa kita. Nah, jadi kalau seandainya kita sudah begadang sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi karena main game, otomatis pagi hari tidak bisa bangun untuk bisa mendengarkan ataupun belajar Alkitab atau renungan pagi, ya, di mana setiap hari yang harus kita lakukan. Jadi tanpa ini semuanya, tanpa kita bisa meluangkan waktu kita untuk berdoa, belajar Alkitab, dan bahkan untuk mendengarkan renungan pagi, maka kerohanian kita juga tidak akan bisa terisi dengan baik, adik-adik. Ya, jadi jangan sepele dengan renungan pagi. Ya, itu adalah salah satu makanan rohani yang paling baik untuk dikonsumsi setiap pagi, ya, sebelum beraktivitas. Begitu juga renungan malam, ya. Nah, selanjutnya adalah gerak badan. Ya. Apa perlunya gerak badan? Nah, yang pertama, menolong menormalkan tekanan darah, membuat lebih banyak darah sampai keseluruhan bagian tubuh dan menjaga kehangatan di bagian tubuh yang paling jauh. Kemudian memulihkan tekanan tubuh dan perasaan, menolong merasa lebih baik dalam kehidupan. Nah, kemudian gerak badan biasanya obat terbaik mengatasi kekhawatiran dan tekanan hidup ataupun stres. Nah, adik-adik, saya berharap tidak ada yang stres, ya. Mungkin saat ini yang lagi ujian ataupun yang sudah selesai mungkin lagi stres pusing karena ujian, ya. Jangan ada yang stres, ya. Bergerak, gerakan badanmu, ya, artinya berolahraga, ya. Jangan hanya berdiam diri di rumah. Walaupun contohnya saat ini COVID, ya, jadi tidak bisa keluar rumah, ya, seperti Demak sendiri melakukan beberapa tempat di lockdown, jadi tidak bisa keluar dengan seenaknya, tapi di rumah juga bisa bergerak, ya. Di dalam rumah juga bisa bergerak, tidak harus keluar, bergerak menggerakkan badan. Nah, kemudian menjaga kulit dan tubuh tetap sehat dan bugar. Nah, bergerak atau, ya, gerak badan juga itu menyediakan tenaga listrik untuk otak dan sel-sel saraf. Kemudian membuat lebih bersemangat dan memperlambat kelelahan tubuh dan pikiran. Nah, kalau kita banyak bergerak, ya, kita itu nggak akan mudah yang namanya kelelahan. Coba lihat kalau orang yang banyakkan tidur, tiba-tiba bangun, pasti rasanya agak lemas. Ya, kalau tidur aja terus sambil main handphone, coba, nggak usah tidur tutup mata sambil main handphone, apalagi sambil main handphone, ya, pusing rasanya ketika, ataupun berjalan saja sudah lemas rasanya kalau kita tidak biasa menggerakkan badan kita, ya. Jadi adik-adik harus gerak badannya, walaupun nggak bisa keluar, di rumah juga bisa menggerakkan badannya, ya. Kemudian gerak badan itu menolong otak memproduksi zat kimia yang membuat merasa sehat
dan meningkatkan toleransi terhadap rasa sakit. Ya. Jadi gerak badan itu juga banyak sekali manfaatnya. Jadi jangan sepele dengan yang namanya gerak badan. Ya. Gerak badan itu baik sekali adik-adik. Nggak usah harus di luar, sekali lagi, di rumah saja. Nah, selanjutnya adalah yang kelima adalah berbicara mengenai air. Nah, ini adalah air yang dinyatakan di sini bukanlah air yang berwarna, tapi saya yakin ini air maksudnya adalah air yang bersih, air yang bening, yang mungkin tidak berwarna. Boleh minum air yang berwarna, ya seperti sirup boleh, tapi jangan terlalu sering mungkin, ya. Ataupun minum minuman yang bersoda, mungkin bisa diminum sekali-sekali, ya. Tapi lebih baik, lebih banyak minum air. Ya. Kenapa air putih? Kenapa air bersih? Air perlu untuk semua sel tubuh kita. Jadi kita harus minum banyak air. Dikatakan 70% dari berat tubuh ya, terdiri dari air. Tubuh memerlukan sekitar 2,5 liter air per hari untuk menjalankan fungsinya seperti peredaran darah, pembuangan kotoran, pengangkutan zat makanan, dan pencernaan. Kemudian manusia mempunyai 15-40 miliar sel otak, tiap sel mengandung 70-85% air. Jadi air ini juga jangan sepele, banyak sekali manfaatnya. Ya. Selain untuk diminum, air juga bisa digunakan untuk mandi, ya keperluan yang lainnya. Mandi dengan air dingin atau air hangat tiap hari memperbaiki peredaran darah kita. Ya, mandi itu lakukanlah setiap hari, 2 kali sehari. Ya. 2 kali sehari mandi. Karena itulah kegunaannya air. Nah, jadi adik-adik, kalau mungkin saat ini tidak perlu bawa air lagi ya. Kalau dulu waktu sekolah pasti orang tuanya suruh bawa air di botol air mungkin. Kalau haus biar minum ya, diminum gitu. Jadi jangan sepele dengan hal itu. Jadi kalau sudah mulai nanti tatap muka, bawalah air putih, bawalah air minum. Jangan berpikir keren kalau air yang berwarna itu lebih baik daripada air putih. Enggak, ya. Air berwarna itu enggak lebih baik khasiatnya daripada air putih. Jadi terlepas daripada kita bawa air ke sekolah, ke aktivitas kita, itu cukup baik sekali. Ya. Bagaimana kalau beli di luar? Kita nggak tahu yang beli di luar. Ya, minum-minuman yang lainnya kita nggak tahu. Tapi bawalah, jangan malu kepada teman-teman. Ya. Jadi kakak juga memang waktu dulu, waktu masih SD sering disuruh bawa air, tapi malu memang. Ya. Tapi sekarang kakak sadar, ya itu baik ternyata. Ternyata saat ini baik sekali. Ya, jangan sampai kekurangan minum air. Nah, selanjutnya yang keenam adalah makanan yang baik. Makanan yang baik. Nah, ini dimulai bagaimana caranya kita mengetahui mana makanan yang baik? Ya, itulah sebabnya firman di dalam firman Tuhan ya, dalam Kejadian pasal 7 ayat 2 sampai dengan 3 atau Kejadian 9 ayat 1 sampai 6. Adik-adik bisa lihat di sana bagaimana ataupun bagaimana Tuhan itu memberikan kepada Adam dan Hawa ya makanan itu atau makanan yang mula-mula ya makanan yang baik itu bagaimana ya pada waktu penciptaan Allah menyuruh Adam dan Hawa memakan kacang-kacangan, padi-padian dan buah-buahan, itu Kejadian 1 ayat 29 ya. Kemudian setelah Adam dan Hawa berdosa, daun-daunan ditambahkan pada mereka untuk menjadi makanan mereka. Kejadian 3 ayat 18. Nah, kemudian setelah air bah, pencipta menambahkan makanan daging halal ke dalam makanan mereka. Nah, ingat ya, kalau sekiranya tidak bisa yang namanya vegetarian, ya, ataupun harus makan daging juga, tapi makanlah makanan daging yang halal, ya. Tidak semua makanan yang diciptakan Tuhan itu untuk dimakan, ya. Jadi kalau ada yang katakan semua makanan bisa dimakan, tidak begitu caranya, ya. Kita
umat-umat Tuhan, ya, anak-anak Tuhan harus tahu ya, mana makanan yang diperbolehkan. Ya, kalau harus makan daging, makan makanan daging yang halal, jangan yang haram. Ya, nah di luar sana mungkin adik-adik saat ini merasa tidak ada ancaman tentang makanan, ya, tentang makanan. Tapi jangan berpikir tidak ada ancaman. Ketika kita makan di luar juga ada banyak sekali hal-hal yang nggak bisa kita lewatkan. Seperti contohnya kita makan contohnya di pecel lele mungkin, ya, kita pesan ayamnya, pecel ayam kok gitu, tapi minyaknya sudah bercampur. Ya mungkin itu suatu hal yang simple, tapi itu juga merupakan suatu pelanggaran, ya. Nah itu juga kalau bisa sebaiknya dihindarkan hal-hal seperti itu, ya. Atau mungkin jajanan-jajanan yang dibuat dari ebi, ya, ataupun dari udang kecil, ya, mungkin enak rasanya karena sudah dibeli, terus dilihat ada udangnya, karena sudah enak ya udahlah sudah keburu dimakan, ya. Jadi banyak sekali adik-adik berpikir seperti itu, ya. Jangan, ya. Kalau sudah ketahuan tidak bisa, jangan, sebaiknya dihindari, ya. Makanlah makanan yang sehat, karena makanan yang sehat juga merupakan salah satu hal yang cukup baik yang Tuhan ataupun metode yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa menjaga kesehatan tubuh kita, fisik kita, dan juga kesehatan rohani kita. Nah, yang ketujuh, hindarkan hal-hal yang merusak. Apa ini hal-hal yang merusak? Ya. Bagaimana peringatan Alkitab mengenai minuman beralkohol? Nah, mungkin adik-adik nggak saat ini karena usianya masih anak-anak, ya, nggak tahu yang namanya beralkohol, ya. Tapi banyak sekali minuman itu juga yang nggak sehat, ya. Yang nggak sehat, bukan cuma karena alkohol, ya, tapi juga ada bahan-bahan yang lainnya juga. Itu sebabnya tadi air putih lebih baik, ya. Nah, buat orang dewasa, peringatan Alkitab dikatakan mengenai minuman beralkohol adalah anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Amsal 20 ayat 1. Jadi tidak baik segala sesuatu yang minuman yang beralkohol, ya, yang beralkohol. Jadi jangan coba-coba buat adik-adik. Kalau mau, ada banyak sekarang adik-adik karena mau sok dia merasa hebat di hadapan temannya, jadi pengen coba-coba, ya, sehingga apa? Sudah masih SMP juga, ataupun masih SD juga sudah meminum minuman yang tidak sewajarnya, ya. Bahkan untuk orang tua pun itu minuman yang beralkohol juga disuruh untuk dihindarkan, apalagi untuk anak-anak, ya. Jadi jangan. Nah, kemudian apalagi hal-hal yang merusak. Yang pertama adalah pencuri, ya. Orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu, ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi berbicara mengenai pencuri, mungkin banyak saat ini adik-adik tidak berpikirnya pencuri itu adalah pencuri yang secara langsung. Contohnya mengambil barang teman tapi tidak mengembalikannya, ya, ataupun tanpa sepengetahuan gitu, itu mencuri namanya. Tapi kalau pinjam namanya nggak mencuri. Nah, sekarang ada mencuri yang gampang, maksudnya yang sering dilakukan tapi nggak disadari bahwa itu adalah mencuri. Contohnya meminjam barang teman, ya, karena tidak ada pulpen, kemudian pinjam pulpen teman, kemudian sampai akhirnya lupa, ya, tidak dikembalikan, ya, dan temannya juga lupa dan dibiarkanlah begitu saja. Nah, ini adik-adik jangan salah, ini pencuri, namanya pencuri yang secara halus. Kenapa? Memang awalnya meminjam tapi nggak dikembalikan. Namanya orang meminjam haruslah dikembalikan, ya. Jadi dikembalikan. Jadi ingat-ingat, barang temannya yang sudah dipinjam, kalau hilang ya digantilah. Itulah namanya tanggung jawab ketika kita meminjam, ya. Jadi nggak harus mengambil duit orang tua itu mencuri.
ataupun mencuri uang teman kita namanya pencuri. Enggak, ya. Sesuatu hal yang seperti tadi juga itu bisa dikatakan mencuri secara halus, ya. Walaupun metodenya meminjam awalnya, tapi karena tidak dikembalikan itu bisa menjadi hal yang merusak, ya. Nah, kalau dari awal, dari sekarang kita sudah lakukan hal-hal seperti itu, ya, berhati-hati. Nanti kelak besar kita juga akan bisa merasakan ataupun melakukan suatu hal yang sama di kemudian hari. Jadi kita merasa enteng untuk melakukan hal seperti itu. Nah, orang kikir juga, ya, tidak baik. Mabuk, pemfitnah, penipu, ya, tidak baik. Nah, ada lagi contoh satu. Ya. Contohnya, ya, berbicara mengenai adik-adik kan lagi sekolah, ya, berpikir teman ini kasihan, nggak bisa ngejawab pas ujian, sehingga akhirnya timbul rasa kasihan untuk memberikan jawaban kepada teman, karena kita pikir ya kan membantu. Itu bukan membantu, ya, itu bukan hal yang baik, tapi itu hal yang merusak. Kenapa? Karena kelak dia juga kalau kita memang menyayangi dia, mencintai dia, teman kita itu, sahabat kita itu, biarkan dia melakukan semuanya sendiri. Kalau dalam ujian, ya, jangan ditolong, karena ditolong itu akan membuat diri adik-adik sendiri masuk ataupun menjadi seorang yang merusak temannya itu, ya. Jadi jangan karena berpikir kasihan sekali tidak bisa dijawab, jadi kita kasih. Nah, itu suatu hal yang tidak baik untuk dilakukan. Nah, jadi alkohol menjadi penyebab, ini alkohol ya, berbicara mengenai alkohol. Alkohol mempengaruhi sistem tubuh berikut ini. Pertama, sistem kekebalan, sistem endokrin, sistem peredaran, sistem pencernaan. Jadi alkohol menjadi penyebab presentasi paling tinggi bunuh diri, ya, kematian akibat kecelakaan mobil, pelecehan anak, dan pertengkaran rumah tangga. Kemudian meningkatkan risiko penyakit pembuluh darah jantung, mengurangi gula darah, dan meningkatkan lemak. Jadi tidak bagus. Ya, dari sekarang adik-adik dihindari, jauhkan. Tidak usah coba-coba hal yang seperti itu, berbicara mengenai alkohol. Nah, kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir adalah berbicara pola cara untuk bisa menjalankan hidup yang sehat, yaitu adalah percaya pada kuasa Tuhan. Ini yang terakhir, ya. Jadi seseorang yang dihantui oleh rasa takut dan rasa bersalah akan mendapatkan manfaat sepenuhnya dari praktek hidup sehat. Jadi kalau orang yang nggak percaya kepada Tuhan, ya, orang yang nggak memiliki kepercayaan, keyakinan bahwa Tuhan itu ada, ya, ini orang akan dihantui rasa ketakutan, ya, rasa ketakutan mungkin nggak ada rasa percaya diri, ya, merasa dirinya dikecilkan, ya, merasa dirinya itu nggak layak, nggak pantas, dan mungkin merasa dirinya itu bodoh. Itu salah satu orang yang tidak mempercayai ataupun memberikan segala sesuatunya kepada Tuhan, ya, membuat dirinya itu bersandar sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Nah, tetapi seorang yang memiliki iman yang positif kepada Allah akan menikmati kesehatan yang prima, ya. Jadi harus punya iman, ya. Terlepas dari apa yang kita miliki ataupun apa yang kita rasakan saat ini, jangan sampai memutuskan harapan kita untuk percaya kepada Tuhan, ya, untuk percaya kepada Tuhan. Karena percaya kepada Tuhan itu, ya, seorang yang bernama David Larson, ya, seorang konsultan dari lembaga konsultan mental Amerika Serikat, dia melakukan penelitian. Ada seorang yang namanya David Larson, dia melakukan penelitian, ya, dia melakukan penelitian hubungan antara agama dan kesehatan. Jadi dia kemudian ketika dia melakukan penelitian, dia terkejut melihat, ya, melihat mereka yang menghadiri gereja hidup lebih lama dan mereka yang tidak
tidak ke gereja, itu katanya tidak seperti orang-orang yang ke gereja. Jadi penting sekali, ya, percaya kepada Tuhan itu harus, ya. Kemudian pengunjung gereja yang setia kurang terkena serangan jantung, pengerasan pembuluh darah utama, tekanan darah tinggi, dan penyakit lainnya. Jadi dia meneliti itu di satu gereja. Kemudian mereka yang beriman kepada Allah hidup lebih produktif karena mereka kurang tekanan, tidak minum alkohol, ya, kemudian tidak dipenjarakan karena melanggar hukum berulang-ulang atau perangkap kepada perkawinan yang tidak bahagia. Nah, jadi seorang Lerson ini membuat penelitian seperti itu. Jadi harus percaya kepada Tuhan. Ya, kalau adik-adik ada yang tidak percaya kepada Tuhan, ini bahaya ini. Ya, tidak boleh tidak percaya kepada Tuhan. Harus tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi banyak saat ini masalahnya adalah percaya kepada Tuhan itu merasa sulit katanya. Ya, kakak juga punya cerita. Ya, dulu kakak juga waktu masih SD, ya, atau mendekatin waktu sudah masuk SMP lah. Kakak pernah juga bilang ke orang tua, ya, kalau Tuhan itu ada, tidak seperti ini gitu. Kenapa? Ini kakak cerita sedikit ya. Kakak punya saudara itu 8 orang. Kakak anak ke-7. Jadi bayangkan 8 orang anak harus disekolahkan, sementara pekerjaan orang tua itu tidak memadai untuk menyekolahkan. Ya. Kemudian tahu enggak? Mungkin adik-adik di sini tidak merasakan yang namanya penderitaan seperti semuanya pasti merasakan yang namanya uang jajan. Nah, kalau keluarga ataupun saya sendiri pribadi kemarin itu waktu sekolah, dari kelas 1 SD sampai kelas SMA tidak pernah dapat uang jajan. Ya, bukan karena orang tua tidak mau berikan, tapi karena tidak ada. Kemudian, kalau orang bilang, orang zaman dulu banyak cerita, kami dulu sekolah itu jalan kaki. Kakak juga rasakan itu. Ya, kebetulan kalau mungkin masih kenal pendeta Jeremy Siombing, boleh nanti dia adalah adik kelas saya dulunya. Jadi dia tahu kakak itu jalan kaki lebih dari 4 km pulang balik. Ya, kalau mau ke sekolah. Jadi pernah satu kali terbersit di pikiran kakak itu, tidak ada Tuhan ini gitu. Ya, kakak juga bilang sama orang tua, kalau seandainya Tuhan itu ada, ya, harusnya tidak begini kehidupan. Ya, karena sakit sekali. Bayangkan kalau pagi hari masih enak berjalan, tapi kalau sudah jam 2, itu panasnya bukan main. Ya, terik matahari. Ya, tapi harus berjalan pulang. Tidak ada duit sama sekali. Teman-teman yang belanja atau beli di kantin, kita hanya bisa lihatin. Ya. Dan kakak juga pernah bilang gini, sebenarnya tidak ada gunanya hidup. Kakak bilang begitu ke orang tua. Ya, kalau seandainya tidak hidup di dunia ini, mungkin saya tidak alami hal yang seperti ini, gitu. Ya. Dan pada saat itu orang tua juga menangis. Ya. Menangis. Tapi setelah kakak tamat SMA, kakak sadar, ya, ternyata semuanya butuh perjuangan. Walaupun dibilang saat ini bukanlah sesuatu kakak itu udah sukses luar biasa, bukan. Ya. Tapi puji Tuhan, kita semua 8 orang bersaudara, walaupun dengan cara yang seperti itu, tamat sekolah. Kenapa? Orang tua selalu ajarkan untuk percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian waktu kuliah juga, ya, harus, walaupun dibilang harus meminta-minta kepada orang, ya, meminta dengan cara yang lebih baik, ya, bukan cara meminta-minta seperti di jalan, ya, tapi kakak bisa tamat dengan tepat waktu, tanpa, ya, beberapa bantuan dari orang tua juga, karena memang tidak ada kesempatan. Ya, orang tua saya katakan, saya tidak tamat SD, ya, tapi bisa sekolahkan kalian 8 orang. Masa yang sudah tamat SMA tidak bisa sekolahkan dirimu sendiri? Jadi satu motivasi. Ya, yang pertama, ya, ingatlah, apapun kondisi adik-adik saat ini, mungkin tidak sebaik teman-teman yang lain, tidak berkecukupan dengan adik-adik yang lain.
Jangan pernah menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Jangan pernah mengatakan saya tak percaya dengan Tuhan. Ya, adik-adik harus ingat, apapun kondisimu saat ini, ya, bagaimanapun keadaanmu, baik lebih buruk daripada orang lain, ya, mungkin tidak seenak yang teman-temannya diantar pulang pergi, mungkin masih mengalami seperti kakak, enggak harus jalan kaki, mungkin harus uang jajannya sedikit, tapi syukuri, ya, karena hidup ini adalah sesuatu hal yang sangat indah kalau kita bisa mempercayakan diri kita kepada Tuhan, ya. Jadi adik-adik nggak akan bisa merasa hidup ataupun merasa hidup ini berarti kalau tidak merasa ada Tuhan di dalam diri, ya. Tapi kalau ada Tuhan di dalam dirimu, mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, maka rohanianmu juga akan baik, dan di sanalah engkau akan berjuang. Ya, jangan lihat hari ini, tapi lihat masa yang akan datang. Mungkin 10 tahun nih, ataupun 20 tahun ke depan, adik-adik bisa menjadi seorang yang menjadi tiang-tiang, menjadi support bagi pembangunan gereja, ataupun pembangunan yang lain-lain, ya. Tapi bukan sekarang. Tapi karena sekarang waktunya adalah berjuang, ya. Berjuang, percaya kepada Tuhan, dan meyakini Tuhan itu ada untuk mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Ya, jadi apapun yang terjadi, sekali lagi, ingatlah, Tuhan itu mengetahui apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Jadi kalau sekarang ini susah, itu untuk mendidik kita, menjadikan kita menjadi lebih dewasa, kelak akan ada masa yang lebih sulit, kita akan lebih kuat. Ya. Kalau perkara kecil aja kita sudah kalah, bagaimana kalau perkara yang besar dihadapkan kepada kita? Ya. Jadi, sampai di sini pelajaran kita pada malam hari ini. Ingatlah ke-8 pola sehat, ke-8 hal ini, ya. Adik-adik bisa menerapkannya, tidak perlu harus tunggu orang tua yang mengingatkannya, tapi adik-adik juga semua bisa langsung mengingatnya. Ya, hanya 8 hal ini. Dengan demikian, fisik, mental, dan bahkan rohanimu juga akan sehat senantiasa, karena Tuhan bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita sudah diingatkan kembali melalui pelajaran firman Tuhan yang luar biasa ya adik-adik. Adik-adik semua dan kakak sendiri diingatkan kembali supaya kita semua memiliki perilaku hidup yang sehat, dan salah satunya adalah apa? Hati yang bergembira. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang harus kita jaga dengan baik. Sebagai rasa ucapan terima kasih kita kepada narasumber kita pada malam hari ini yang sudah bersedia membagikan pelajaran firman Tuhan, untuk itu sebagai rasa terima kasih kepada Pendeta Muda Obed akan langsung dipimpin oleh Ibu Poni. Baik, terima kasih Kak Sharon. Baik, terima kasih, puji Tuhan ya, luar biasa pelajaran pada malam hari ini. Walaupun Pendeta Muda Raja Obed Marbun ya adik-adik semua, padahal tadi pagi masih demam ya, tapi masih tetap semangat. Dia berusaha lawan penyakitnya supaya malam hari ini dapat berikan pelajaran tentang pola hidup sehat yang begitu luar biasa kepada adik-adik. Baik, kami dari Departemen Pelayanan Anak-anak Daerah Jawa Kawasan Tengah mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Muda Raja Obed Marbun untuk pelayanannya di pelajaran senio yang ke-18. Kiranya Tuhan berikan kesehatan selalu, diberkati di dalam pelayanan, menjadi berkat bagi banyak orang. Sukses selalu ya Pak Pendeta ya. Boleh adik-adik kasih tanda motionnya sebagai rasa sukacita kita kepada Pak Pendeta kita ini. Dan juga semoga Pendeta lekas sembuh ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, silakan Kakak Sharon. Unmute Kak Sharon, unmute. Oke, baiklah. Terima kasih Kakak Sharon. Kita langsung lanjut saja ya, karena waktu kita sudah menunjukkan tepat 7 malam ya.
Jadi kita langsung lanjut, siapkan aplikasi kuisisnya sekarang di handphonenya adik-adik semua. Kalau yang belum punya aplikasi bisa langsung klik ya, sudah Ibu Foni bagikan di chat room ini http://quizzes.com.join ya. Oke, siap-siap semuanya. Ibu Foni kasih waktu 1 menit untuk siap-siap. Ibu Foni siapkan dulu kodenya sebentar ya. Nah, sebentar lagi kita share screen. Oke, siap-siap adik-adik semua. Sebentar lagi kodenya akan keluar ya. Oke. Dan inilah kodenya. Ini sudah share screen, sudah kelihatan? 178182. 178182. Silakan join adik-adik semua. Oke, ya sudah ada 5 peserta. Oke, lanjut terus. Baik. Oke, sudah 23. Ya, saya nggak bisa ikut kuis sih. Ya, nggak apa-apa. Kalau ada yang belum bisa, nggak apa-apa ya, Dea. Ya. Semoga minggu depan bisa bergabung. Ini sudah 28. Mungkin boleh genapkan 30. Siapa lagi? Ibu Foni hitung sampai 10 mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke deh, waktunya telah habis. Ada 32 partisipan. Mohon maaf adik-adik, kalau misalnya ada yang belum, mohon maaf ya. Kita mulai saat ini. Siap-siap semua, ingat pelajaran tadi ya. Oke, kita mulai sekarang juga. Oke, silakan dikerjakan ya. Soalnya gampang sekali kalau tadi mendengarkan pelajaran disampaikan sama Pendeta Obed dengan baik. Gampang banget pelajarannya. Hati-hati ya. Jangan sampai salah. Aduh, sudah ada yang merah. Ayo, semangat. Marcel, Mighty, Rebecca, Nathanael, Nene. Oh. Ya. Semangat ya. Ayo, yang belum pernah nih. Yang belum pernah menang kuisis, tetap semangat. Oke. Sudah banyak yang menyelesaikan 100% ya. Wah, kayaknya kali ini banyak yang merah nih. Oke, waktu tinggal 1 menit lagi, 30 detik mulai dari sekarang. Ayo Tabita, Rahel Pratiwi. Semangat ya. Oke, waktu kita tinggal 10 detik lagi. Semoga sudah ada yang menyelesaikan. Ayo Flying, semangat. Oke. Semoga sudah semua ya. Kita sama-sama hitung mundur mulai dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, setuju ya, kita akhiri sama-sama ya. Oke, dan pemenangnya adalah, kita tunggu bersama-sama. Pemenangnya adalah juara 1 adalah Flying Ferdinand, juara 2 Nathanael, dan juara 3 adalah Mighty.
ini. Selamat buat 3 adik semua ya. Juara Tuflain dari Jemaat Eklesia mendapatkan paket alat tulis senilai Rp60.000. Juara 2 tadi ada Nathanael ya. Dari Eklesia juga ya kalau nggak salah ya. Selamat juga untuk adik Nathanael dapat paket alat tulis senilai Rp50.000 dan juara 3 Mighty dari Jemaat Blora mendapatkan paket alat tulis Rp40.000. Selamat buat adik-adik semua. Bagi yang belum jangan sedih, tetap semangat. Masih ada 8 pertemuan lagi kita. Tetap semangat terus sebelum penamatan. Oke deh. Ibu Foni kembalikan kepada Kakak Sharon. Terima kasih Ibu Foni yang sudah memimpin anak-anak dalam kuisis, dan selamat juga ya buat adik-adik yang sudah menjadi pemenang pada hari ini. Selanjutnya kita akan mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Manik. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur serta hormat hanya bagimu Bapa yang mengasihi dan menopang kehidupan kami. Pada malam hari ini Bapa, kami sangat bersyukur atas kesempatan yang begitu indah. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Muda Obed Marbun, mengajarkan kepada kami agar kami memiliki pola hidup sehat ya Tuhan. Secara khusus hamba berdoa kepada anak-anak yang sudah mengikuti acara ini, kiranya Tuhan memberkati pertumbuhan mereka, memberkati di dalam kesehatan, memberkati di dalam pendidikan mereka, pertambahkan hikmat kebijaksanaan dari surga kepada anak-anak kami ini Tuhan, sehingga suatu saat mereka boleh menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, terlebih membanggakan hati Tuhan. Dan suatu saat kerinduan kami, semua anak-anak ini boleh menjadi penata layan Tuhan, boleh menjadi tiang-tiang gereja dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan pembawa acara dan Ibu Poni ya Tuhan, berikan senantiasa kesehatan, hikmat dari surga. Terpujilah namamu Bapa yang memelihara dan menopang kehidupan kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih buat Ibu Manik yang sudah pimpin kita dalam doa. Selanjutnya, sebelum kita leave dari room ini, kita akan foto bersama teman-teman. Boleh ya semua nyalakan kameranya? Ayo adik-adik semua, siap-siap ya, hidupkan kamera. Pak Adi yang akan ngambil foto kita. Mau ikut mah? Terima kasih Pak Adi. Oke Kak Sharon, tolong kasih pengumumannya sebelum kita live dari Zoom ini. Oke, adik-adik semua, puji Tuhan ya, kita sudah boleh menyelesaikan acara pada malam hari ini. Sebagai pengumuman bahwa kelas untuk pelajaran yang ke-19 akan dilaksanakan hari Selasa depan, tanggal 22 Juni 2021 pada jam 6 sore sampai jam 7 sore ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa masuk Zoom pukul 6:15 atau 17:45. Nah, 15 menit sebelum itu kita akan menonton cerita Alkitab bersama-sama. Dan setelah mengikuti kelas yang ke-18 ini, akan ada pertanyaan yang harus diisi oleh setiap anak-anak, dan cara mengisi pertanyaan suara nubuatan anak-anak pelajaran ke-18 akan di-share di link Google Form. Terima kasih. Terima kasih Kak Sharon Manik. Baik.